Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa, kita dapat bersua walaupun dengan media daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan atau zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam atau agama Islam. Anak-anakku, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini, ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan selama ini mendapatkan hikmah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya di sini Buria ingin memberikan satu materi sebagai salah satu rangkaian dari Pondok Ramadan yang kalian laksanakan di sekolah kita yang kemarin dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi luring dan daring. Materi yang akan Buria bawakan kali ini adalah menangkal radikalisme dan mewujudkan moderasi beragama. Mungkin ya kalian sudah sering mendengar ya tentang tindakan-tindakan radikalisme ataupun tentang moderasi beragama ya. Tetapi mungkin di sini belum secara pasti mengetahui apa itu sebenarnya tentang radikalisme dan moderasi beragama. Ya. Kita akan sedikit membahas, kita akan sedikit mengulas ya tentang pengertian dan tentang bentuk-bentuk dari radikalisme setelah moderasi beragama. Yang pertama radikalisme. Radikalisme di sini ya diambil pengertian ya atau ada yang mengartikan bahwa radikalisme ini adalah suatu respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung dalam bentuk evaluasi penolakan atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi atau kelembagaan atau nilai. Ya, jadi radikalisme di sini diartikan sebagai sesuatu yang ekstrim. Ya, baik itu ke kiri ataupun ke kanan, tidak berada di tengah atau membuat jalur yang ekstrim, ya, yang lain daripada yang lain. Ya. Kalau ditilik dari sini ya, dari pengertian radikalisme ini sebenarnya ya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Ya, yang notabene di sini Islam itu lahir dengan asas keadilan, dengan asas kemanusiaan dan syarat dengan ajaran-ajaran yang moderat. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi Al-Quran ya datang sebagai panduan orang Islam atau umat Islam, datang dengan membawa prinsip keadilan dan kemanusiaan yang tidak kaku dan tidak ekstrim. Nah, demikian juga dengan penelaan selanjutnya bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, apa itu agama rahmatan lil alamin? Agama yang bisa membawa keberkahan dan rahmat bagi semua atau seluruh alam. Yang di sini tentu saja ya bukan hanya orang Islam saja yang akan menerima rahmatnya ya, yang akan menerima manfaat dari adanya Islam ini, tetapi juga tentu saja orang-orang di luar Islam. Dan seluruh ya makhluk yang ada di bumi ini. Ya. Nah, jadi dari sini bisa kita maknai bahwa Islam adalah agama yang sangat fleksibel, ya, yang sangat bisa mengerti segala perkembangan zaman yang terjadi atau segala perubahan zaman yang terjadi, yaitu dengan satu mukjizatnya yaitu Al-Quran. Makanya ya kita diharapkan sebagai orang Islam minimal tahu ya makna apa yang kita baca, misalnya bacaan-bacaan sholat atau ayat-ayat lain yang tergandung di dalam Al-Quran.
dalam kesempatan-kesempatan lain Buria sering membahas kalau misalnya kita belum bisa mengerti tentang arti ya dari ayat-ayat Al-Qur'an karena memang diturunkan di dalam bahasa Arab, maka seharusnya dan seyogyanya ya kita mempunyai Al-Qur'an terjemah. Karena dari situ kita bisa tahu apa arti dari Al-Qur'an, apa makna dari Al-Qur'an. Itu ya anak-anak. Nah, tadi di sini kita membahas tentang ajaran yang moderat. Seperti apa ajaran moderat tersebut? Ya, ajaran moderat di sini ya dimaknai sebagai ajaran atau Islam yang tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, ya, yang tidak ekstrim, ya, tidak keras juga tidak lemah. Ya, jadi posisi Islam ya atau posisi kita sebagai umat Islam berada di tengah. Ya, dari perbedaan-perbedaan atau multikultural yang ada tentu saja di negara kita utamanya itu harus disikapi dengan bijaksana, disikapi dengan kita berada di tengah, tetapi maknanya kita tidak keras tetapi juga tidak lemah. Nah, itu arti dari moderat. Rasulullah ya di dalam sejarah ya sudah dicatat ya telah mencontohkan beberapa tentang ajaran-ajaran beliau yang memang membawa rahmat ya atau menghargai perbedaan. Di antaranya adalah suatu peristiwa di mana Rasulullah hijrah bersama dengan para sahabat ya, dari Mekah ke Madinah, yang di sana ya, Rasulullah tidak hanya berhadapan dengan umat Islam saja, tetapi ada ya dua agama lain yang berada di sana, yaitu agama Kristen dan agama Yahudi. Ya, tetapi ternyata ya di dalam penerapannya Rasulullah pun ya bisa bekerja sama. Ya, Rasulullah bisa mengakomodir ya pemeluk-pemeluk agama yang lain dan bisa hidup dengan berdampingan. Ya, kalaupun mungkin ya kita pernah mendengar banyak sekali peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hal itu bukan karena Rasulullah atau Islam mengajarkan kita menghadapi sesuatu dengan keras, dengan ekstrim, tidak ya, tetapi karena itu dilakukan semata-mata untuk membela diri. Karena umat Islam diserang ya, maka mau tidak mau kita memang harus membela diri dengan mengangkat senjata, yaitu dengan cara berperang. Ya, lain halnya dengan hal sekarang, ya, karena hal sekarang ya suasana sudah lebih kondusif ya, keadaan juga tidak selalu diwarnai dengan peperangan ya, maka ya kita dalam berjihad, kita dalam berjuang di dalam agama Allah ya, tidak selalu atau tidak boleh dengan menggunakan cara kekerasan ya atau cara perang. Nah, itulah yang dinamakan radikal ya. Jadi kalau kita berjuang ya di agama Allah tetapi ternyata menggunakan cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang keras, cara-cara yang kaku, itu dimaknai sebagai tindakan yang radikal ya, yang tidak bisa menerima perbedaan ya, dan tidak bisa bertoleransi. Nah, untuk itu ya kita dihimbau untuk bisa mengerti ya, untuk bisa memaklumi dan untuk bisa hidup bersama. Karena memang kultur kita ya, latar belakang di negara kita luar biasa, multikultural yang ada di negara kita. Baik itu multikultural dari bidang ras, suku ya, atau bahkan agama. Ya, jadi kalau kita misalnya tidak bisa hidup berdampingan atau tidak bisa menerima ya, itu ya berarti kita menjadi orang yang ekstrim, yang akhirnya nanti bisa mengarah kepada arah yang radikal tersebut ya, dan itu tidak dibenarkan juga di dalam agama. Di sini ya ada beberapa indikator radikalisme ya, yang apabila hal-hal ini dilakukan atau ada dalam diri seseorang, maka seseorang bisa terindikasi ya mengarah kepada ajaran radikalisme. Yang pertama adalah takfiri. Apa itu takfiri? Takfiri adalah muslim yang menuduh muslim lain sebagai orang yang kafir atau yang murtad. Ya, jadi dia merasa ya alirannya yang paling benar, alirannya yang paling suci, sehingga apabila ada orang di luarnya ya, baik itu mungkin sesama orang Islam atau bahkan orang di luar Islam, dianggap sebagai orang yang kafir, yang tidak sesuai dengan alirannya.
Nah, itu namanya aliran takfiri atau dia mengkafirkan orang di luar dirinya. Nah, itu juga salah satu indikator atau indikasi orang yang radikal. Yang kedua adalah al-wala dan barok. Al-wala di sini diartikan sebagai mencintai, menolong, mengikuti sesuatu secara berlebihan. Sebenarnya kalau artinya di sini mencintai itu diperbolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya al-wala itu banyak sekali ditafsirkan atau dimaknai dengan sesuatu yang berlebihan tadi. Jadi apapun di dalam agama juga sudah diajarkan sesuatu yang dilakukan secara berlebihan maka hasilnya tidak akan baik. Sama kita mencintai sesuatu dengan berlebihan, kita menyukai sesuatu dengan berlebihan, maka di situ nanti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Di sini karena saking cintanya atau saking senangnya seseorang pada salah satu aliran, maka dia menyalahkan aliran yang lain, tidak menyukai aliran yang lain, dan lebih parahnya lagi mungkin dia tidak bisa menerima dan berusaha untuk menghilangkan. Itu yang berbahaya. Yang kedua al-barok tadi. Al-barok di sini mengandung pengertian berlepas diri dari kebencian. Maksudnya di sini berlepas diri dan kebencian ini adalah seseorang tersebut terlalu mengagungkan atau terlalu membenarkan apa yang ada pada dirinya. Aliran yang sudah dia ketahui, faham-faham yang sudah dia ketahui, dia merasa itu yang paling benar, sehingga membenci yang lainnya. Kebencian itulah yang nantinya akan membawa bencana atau membawa dampak yang tidak baik. Karena apa? Di dunia ini tidak ada sesuatu yang benar 100% atau sesuatu yang benar secara mutlak. Karena kebenaran itu hanyalah Allah. Manusia hanya berusaha untuk menafsirkan, manusia hanya berusaha untuk memahami dan melaksanakan sesuai dengan porsinya. Karena berusaha menafsirkan dari Al-Quran, maka kemampuan manusia yang berbeda-beda tersebut menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda juga. Jadi tidak bisa atau tidak seharusnya kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu kita merasa yang paling benar. Itu juga tidak dibenarkan. Bisa menjadi salah satu indikator dari radikalisme. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, bom bunuh diri. Apa di sini maksudnya kok ada bom bunuh diri? Mungkin kita sering mendengar orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, apalagi yang kemarin sempat terjadi di negara kita tercinta ini juga banyak orang-orang yang mempunyai anggapan bahwa dengan melakukan bom bunuh diri dia langsung akan menjadi syahid dan mati syahid dan langsung menuju ke surga. Padahal tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran sendiri tidak memperbolehkan atau melarang adanya bom bunuh diri. Jadi bom bunuh diri itu mereka membunuh dirinya sendiri dengan beranggapan mereka akan menghilangkan kerakusan atau kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini. Padahal anggapan-anggapan tersebut juga belum tentu benar. Karena tadi kembali manusia hanya berusaha untuk menafsirkan, kemudian untuk berusaha menjalankan sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Jadi semua itu kembali kepada ijtihad atau usaha manusia. Jadi bom bunuh diri itu apapun alasannya di dalam agama Islam tidak dibenarkan. Dari ketiga indikator tadi, apabila mulai ada di dalam diri seseorang, maka kita harus mewaspadai. Kita harus mewaspadai. Kita harus mencoba mencari perbandingan yang lain, apakah benar yang kita anut tersebut, apakah benar aliran yang kita ikuti tersebut memang sudah benar-benar sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya kalian diajak ataupun mungkin kalian mendapatkan postingan-postingan atau situs-situs di internet yang di situ arahnya adalah
kepada radikalisme, ekstremisme ya, mengagungkan sesuatu secara berlebihan dan lain sebagainya ya. Nah, itu perlu diwaspadai anak-anak ya. Karena pada masa daring ini memang luar biasa. Pembelajaran melewati internet ya, melalui media sosial ya. Ini luar biasa marak. Kalian juga bisa mengakses apapun ya. Yang saya tekankan di sini, jangan terlalu atau jangan selalu mengambil sesuatu itu dengan mentah-mentah ya. Dengan langsung menanggapinya, dengan langsung mengikutinya tanpa membuat perbandingan atau mentasihkannya, yang menanyakannya kepada orang yang lebih ahli. Karena biasanya radikalisme berasal dari situ atau berawal dari situ ya. Awalnya mungkin tidak pernah belajar agama, tetapi sekali melihat ya postingan-postingan atau situs-situs di internet, akhirnya ya dia belajar sendiri untuk memaknai, dia belajar sendiri untuk melakukan, dan akhirnya tersesat ya, mengarah kepada radikalisme. Jadi perlu dipahami anak-anak, tidak semua postingan atau situs-situs di internet itu ya, mengandung kebenaran. Karena orang yang memposting mungkin juga mempunyai banyak sekali latar belakang dan visi dan misi. Ya, untuk itu kitalah yang harus waspada. Ya, jangan sampai kita nanti terjerumus ke arah radikalisme. Ya. Yang berikutnya ya, dari radikalisme ini, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahui indikatornya, ciri-cirinya, kemudian efeknya ya yang luar biasa berbahaya ya. Efek dari radikalisme ini tentu saja ya, kalau kalian sudah bisa menelaah ya, ini luar biasa bahayanya ya, apalagi kalau diterapkan di negara yang multikultural seperti Indonesia ini ya. Yang tadi Bu Ria singgung ya, kita itu hidup ya, bertetangga bersama dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air itu bukan hanya satu aliran atau satu suku saja, tetapi beragam sekali suku bangsa ya, baik agama maupun latar belakangnya. Untuk itu toleransi ya, kemudian kemakluman kita kepada hal-hal yang lain ya, itu memang harus dikedepankan, bukan hanya mengedepankan atau mengunggulkan ego kita saja. Tadi dari radikalisme, berikutnya adalah tentang moderasi beragama. Apa itu sebenarnya moderasi beragama? Moderasi beragama ini adalah ya, suatu program yang digaungkan oleh pemerintah ya, supaya paham-paham radikalisme tersebut tidak berkembang dengan pesat. Ya, karena luar biasa dewasa ini paham radikalisme, apalagi ya menyangkut para remaja ya, banyak sekali ya, contohnya yang kita lihat kemarin di media televisi ya, banyak ada yang melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya ya. Moderasi beragama di sini diartikan sebagai al-wasatiyah al-islamiyah ya, wasatiyah itu berarti berada di tengah ya, yaitu sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Jadi sempat Bu Ria singgung tadi di depan, bahwa kita memang sebagai manusia seharusnya bisa menempatkan diri kita berada di tengah. Ya, maksudnya di sini bukan kita di tengah itu ya terombang-ambing atau bingung, tidak ya, tetapi kita bisa mengasosiasikan, kita bisa mengkompromikan segala sesuatu ya, di luar akidah kita ya, terutama dalam masalah-masalah kesosialan atau kemasyarakatan. Itu maksudnya ya nak ya. Nilai-nilai wasatiyah di sini ada beberapa ya, yang di sini ada 9 yang sudah dikeluarkan dari Kemenak. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu mengambil jalan tengah. Ya, jadi kalau misalnya kita hidup bertetangga, tetangga kita ada yang mungkin non muslim ya, atau ada dari suku yang berbeda yang mungkin pembawaannya lebih keras, lebih kaku ya, nah, kita seharusnya mengambil jalan tengah. Nah, kalau misalnya ada perbedaan ya, tidak terlalu membela ya, yang kiri atau tidak terlalu membela yang kanan ya, tetap berada di tengah. Nah, yang kedua adalah iktidal, adil tegak lurus.
Ya, apabila perbedaan terjadi di antara kita, ya, di antara masyarakat yang ada di negara kita, maka ya yang menjadi pedoman kita adalah kita ya harus berlaku dengan benar sesuai dengan prinsip kebenaran yang ada. Ya, jangan selalu terombang-ambing karena mungkin teman dekatnya ada yang beraliran lain, ya, nah, kita ikut saja, ya, tidak, ya. Nah, tapi kita harus mengetahui aliran-aliran itu tentang apa, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan i'tidal. Ya, yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, di sini toleransi diartikan sebagai sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian atau keyakinan kita. Nah, jadi kita sebagai manusia berdasarkan dari latar belakang dan pendidikan kita, dari lingkungan kita mempunyai prinsip-prinsip. Nah, ya, yang di situ ya dipakai dalam bermuamalah ya dengan tetangga sekitar, dengan masyarakat sekitar. Ya. Ada kalanya ya seperti tadi dalam kehidupan bertetangga atau bermasyarakat ya ada tetangga kita ya yang berlatar belakang lain ya atau berbeda. Ya, mungkin pembawaannya lebih keras, lebih kaku ya. Seharusnya memang kita sebagai manusia mempunyai sifat toleransi. Hal-hal yang memang itu tidak menyangkut akidah kita ya, tidak menyangkut keagamaan kita ya, kita boleh ya bertoleransi, kita boleh ya saling berbagi ya, kita boleh saling mengerti. Jadi mengerti ya dengan keadaan orang lain, apalagi itu yang tidak seiman ataupun mungkin tidak sealiran dengan kita. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Yang berikutnya adalah syuro atau musyawarah. Ya, kalau dari sini di Indonesia ya dari dulu sudah didengungkan sekali untuk melakukan musyawarah. Ya. Suatu keputusan yang dipikirkan bersama hasilnya pasti akan lebih baik dari suatu keputusan yang dihasilkan oleh satu otak atau satu pemikiran. Ya, oleh karena itu di dalam Islam pun ya selalu mengajarkan setiap pengambilan keputusan ya lebih baiknya adalah dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima, islah. Ya, islah itu adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kerusakan atau mendamaikan. Ya, jadi dari hal di sini misalnya ada tetangga kita atau teman kita yang berselisih ya karena mungkin kesalahpahaman atau ada salah satu yang berbuat salah. Ya, jangan sampai ya kita di dalam penerapan kehidupan bertetangga atau berteman ini membela salah satu. Ya, karena semuanya adalah teman kita, kalau bisa kita rangkul bersama, kita damaikan, kita lihat apa permasalahannya, apabila ya kita bisa, kita ikut membantu untuk mendamaikan, untuk mengkoordinasikan bersama. Nah, itu namanya islah, orang yang mendamaikan. Yang keenam adalah qudwah atau teladan. Ya, memang seharusnya kita menjadi teladan ya bagi semua ya teman-teman kita, terutama bagi keluarga kita. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik sehingga apa yang kita lakukan nanti bisa menjadi inspirasi yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Itu namanya qudwah. Nah, itu yang berikutnya adalah yang ketujuh, muatonah, yaitu menghargai negara dan warga negara. Ya, secara kita itu memang hidup di negara Indonesia ya yang sudah luar biasa sekali, kita diberikan limpahan ya kekayaan alam ya, kekayaan budaya dan lain sebagainya ya. Jadi memang sudah seharusnya kewajiban kita untuk hubbul waton ya, untuk mencintai negara kita, menghargai negara kita ya, dan berjuang atau berbuat yang terbaik untuk negara kita Indonesia ini. Ya, itu adalah muatonah. Yang kedelapan adalah al-la-unf ya atau anti kekerasan. Al-la-unf ini adalah ya, ajaran di mana kita tidak menghukumi atau tidak melakukan sesuatu walaupun itu mungkin kita benar ya, kita melakukan sesuatu atau menegakkan kebenaran itu dengan kekerasan. Ya, jadi tidak dibenarkan juga ya, tetap dengan menggunakan cara-cara yang persuasif yang bisa ya mengayomi semuanya, yang bisa mengkoordinasi dan
mengonfrontasi semuanya sehingga semuanya tidak akan ada yang tersakiti, ya, baik secara fisik ataupun mental. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah i'tiraf al-uruf. Ya, i'tiraf al-uruf ini adalah ramah terhadap kebudayaan lokal. Ya, seperti yang kita singgung tadi, Indonesia itu beragam kulturnya, luar biasa, multikultural anak-anak ya. Sebelum Islam datang, memang sudah ada budaya-budaya yang dimana di sini sudah berkembang di dalam nenek moyang kita. Misalnya dalam selamatan, ya, ada tradisi untuk menyiapkan, ya, beberapa makanan, ya, untuk disiapkan untuk leluhur, ya, ataupun mungkin, ya, sajen-sajen yang diberikan, ya, ke kuburan-kuburan atau mungkin tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya, hal-hal seperti ini memang, ya, lumrah terjadi di Indonesia. Ya, dalam hal ini bagaimana sikap kita? Ya, ini adalah kearifan lokal yang terjadi memang di negara kita. Ya, memang seharusnya kalau memang kita sudah mengetahui tentang syariat Islam, ya, di dalam syariat Islam memang sebenarnya tidak ada pembenaran dalam hari ini, ya. Jadi kalau misalnya orang sudah meninggal, urusannya adalah dengan Allah, ya. Nah, jadi kita yang masih hidup hanya bisa mendoakan, ya. Kita tidak bisa meminta sesuatu dari orang yang sudah meninggal, ya. Misalnya datang ke kuburan, ya, dengan membawa sesajen, kemudian meminta kepada leluhurnya untuk mendoakan, ya, ataupun mungkin meminta kepada leluhurnya untuk memberikan harta kekayaan, ya. Jadi itu tidak ada tuntunannya di dalam agama. Ya, yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal adalah doa, ya, doa terutama dari anaknya atau ahli warisnya yang solih dan solihah. Nah, jadi dalam ini kita tidak membenarkan, tetapi kita juga tidak boleh ekstrim atau secara radikal atau secara keras dan kaku untuk menolak hal itu. Ya, secara pelan-pelan kita berikan pengertian, mungkin, ya, dari orang tua kita masih ada yang melakukan, ya, kita berikan pengertian, kita berikan pemahaman bahwa memang sejatinya orang yang meninggal itu tidak bisa lagi memberikan kita sesuatu, ya, malah kita yang harus memberikan kepada mereka. Ya, itu yang terakhir, nak, ya. Jadi dari moderasi beragama tadi ada 9 aspek tadi, ya, yang kesemuanya kalau dilakukan, ya, insya Allah itu nanti bisa menciptakan suatu iklim atau suasana yang damai, yang rukun, ya, yang baik, dan bisa menciptakan moderasi beragama di negara kita Indonesia tercinta ini, ya. Nah, jadi yang paling penting dari menangkal radikalisme dan menciptakan moderasi beragama tadi, ya, adalah perasaan atau jiwa kita yang tidak selalu merasa benar. Nah, kemudian, ya, kita harus mempunyai toleransi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar, ya, baik itu dalam urusan sosial maupun muamalah. Ya, tetapi kalau dalam urusan akidah tetap, ya, kita harus menjaga akidah kita supaya tidak bercampur, ya, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain, ya. Kalau bisa kita selalu memberikan qudwah atau uswatun hasanah kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena Islam bukan dinilai dari, ya, penampilannya, ya, atau dari, ya, syariat-syariatnya, tetapi dinilai dari bagaimana kita menunjukkan keislaman kita. Nah, jadi Islam itu indah, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Nah, itu anak-anak mungkin, ya, dari saya tentang materi menangkal radikalisme dan mewujudkan moderasi beragama. Semoga apa yang Buria sampaikan di sini bisa kalian terima dengan baik, ya, bisa kalian pahami, yang untuk selanjutnya nanti kalian bisa melaksanakannya untuk kehidupan bermasyarakat kita. Sampai di sini dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Semoga kita bisa sampai kepada Ramadan berikutnya, ya, dan membuat atau membimbing jiwa kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.